Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya dari Istana Sains. Kali ini saya ingin menunjukkan masih seputar penurunan TDS air yang menggunakan resin penukar ion, yaitu resin anion A500 Purolite dan resin kationnya Liwatit S108. Nah, banyak teman-teman semua merasa terlalu mahal atau terasa terlalu sulit untuk menemukan atau mencari resin Purolite A500. Namun memang kualitas dari Purolite A500 ini cukup baik karena biasanya digunakan pada proses pengolahan emas, ya, penangkapan logam emas di air kaya. Makanya dia cukup lumayan mahal harganya. Ada terobosan yang saya gunakan resinnya, yaitu resin anion, tapi tidak menggunakan Purolite A500, melainkan saya gunakan beberapa resin anion yang saya mix menjadi satu yang saya beri nama ARX, Anion Resin Exchange, ya. Nah, secara bentuk fisik resin anion Purolite A500 ini kan seperti ini, warnanya agak putih, ya. Kemudian ini resin ada anionnya Purolite A500, ada anion Dowex Trilite, ini saya campur jadi satu, kemudian dengan takaran tertentu, dan ini saya beri nama ARX. Nah, ternyata ARX ini mampu membuat air TDS menjadi 0 dengan masa jenuhnya hampir sama dengan anion Purolite A500. Nah, secara bentuk fisik memang Purolite A500 ini memiliki buliran yang lebih besar karena ini tergolong makropor dan ini minipor, ya. Nah, bagaimana prosesnya secara percobaan, apakah dia cukup bisa untuk membuat air menjadi TDS 0 ppm? Kita lihat percobaan. Saya sedang mencoba dengan menggunakan resin anion dan resin kation, tapi tidak menggunakan resin Purolite A500. Saya menggunakan resin kation Liwatit S108 seperti biasa. Ini menggunakan resin anion yang saya mix dari resin Dowex buatan Amerika dengan resin Purolite A500. Ini sedang saya coba sudah setengah jam lebih, ya. Jadi air 1 galon saya sirkulasi. Ini sumber air, saya sumber air pump, dan ini resinnya bedanya. Ini resin Purolite A500 dan ini resin mix, ya, create sendiri. Nah, sekarang saya mau ukur sumber air saya, pump ini, berapa TDS-nya. ...84, ya, 84 ppm. Nah, setelah disirkulasi masuk kation anion, keluar lagi, masukkan lagi sini. Sekarang saya mau ukur hasil outputnya. Ternyata hasilnya bisa menjadi 0 ppm, tidak sampai 1 jam. Berarti kecepatan untuk menurunkan TDS ini cukup bagus, ya. Tinggal sekarang ketahanannya dengan A500
bagaimana. Nah, itulah hasil dari percobaan menggunakan resin ARX anionnya. Tapi kationnya tetap kita menggunakan resin kation lewatit S108. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan sedikit teori bagaimana sebuah resin exchange atau resin penukar ion itu bekerja di dalam air. Cara kerja resin penukar ion seperti ini. Pertama kita lewati dulu terhadap kation ya, kemudian baru anion. Kenapa demikian? Nah, ini penjelasannya. Resin yang berwarna kuning itu berisi warna biru. Biru itu adalah ion H+. Ion H+ diambil dari saat aktivasi menggunakan HCN. Nah, ion H+ ini nanti akan ditukarkan kepada padatan yang terlarut di air ya. Misalkan saya ambil ini ungu. Ungu ini adalah CaCO3 atau kapur. Jadi H+ ini nanti akan ditukar dengan molekul senyawa kapur ya, yang diambil adalah Ca-nya, kalsiumnya. Jadi kalsiumnya nanti masuk ke resin yang kuning, sedangkan yang biru H+-nya akan masuk ke dalam yang ungu, sehingga semua akan ditukar ya, sehingga semua tertukar. Nanti resin akan berisi logam berat atau berisi kalsium Ca. Ca ini mau kita ambil dari air semua, sehingga ini harus cukup jumlah resinnya terhadap jumlah padatan atau Ca-nya. Saya ambil contoh Ca, mungkin di dalam air ada lagi magnesium, ada lagi kalium, ada lagi besi dan lain sebagainya. Ini nanti akan ditukar dengan ion H+ ya. Nah, setelah semua tertukar ya, maka sekarang resin ini jenuh ya. Jadi resin yang kuning itu sekarang sudah berisi di dalamnya itu adalah saya ambil contoh di sini ion kalsium Ca ya, sehingga ini nanti sudah ditukar, ini nanti semua ini mengandung Ca, resinnya mengandung Ca ya, dan yang ungu padatannya ini menjadi terisi ion H ya. Ion H masuk ke dalam padatan ya, tertukar dengan Ca, semua ditukar. Jadi yang kuning pindah ke yang biru ya. Nah, di sini nanti semua sudah tertukar sehingga padatan itu menjadi sisa asam ya, sisa asam berubah menjadi warnanya yang ungu ini berubah menjadi warna ungu biru ya. Yang ungu ini padatannya sama yang birunya itu adalah oksigen yang diberikan oleh resin, sehingga nanti padatan terlarut menjadi sisa asam, sedangkan Ca-nya sudah masuk ke dalam resin. Nah, resin ini berarti menjadi kuning, ada merahnya, sehingga resin ini tercampur ion kalsium. Nah, inilah nanti resin ini jenuh, sedangkan yang ungu padatannya ini berisi H, sehingga nanti dengan CO3 menjadi asam bikarbonat ya, H2CO3. Jadi sini nanti menjadi asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat inilah nanti yang akan diproses selanjutnya harus menggunakan anion purolite A500. Ini akan diambil. Nah, itulah sebabnya kenapa sisa asam ini harus dilewatin dengan resin anion. Meskipun Ca-nya sudah terambil, tetapi TDS-nya masih belum mau nol ya, karena masih ada sisa asam. Nah, proses kedua harus dilakukan. H2CO3 ini harus diambil, ditukar lagi nanti karbonatnya dengan ion OH- ya. Sedangkan resin ini akan cuci karena sudah mengandung Ca. Dan H2CO3 ini kita sebut dengan asam ya. Nah, ini ditangkap nanti dengan anion. Berikutnya kita harus gunakan anion untuk proses berikutnya, agar supaya semua larutan padatan yang di air itu berubah menjadi senyawa air ya. Proses pertama ini lewati S108 itu gunanya menangkap kapur dalam hal ini. Bisa juga nanti menangkap besi, menangkap apa saja yang ada di air yang sifatnya ion positif ya. Nah, sedangkan cara yang kedua itu adalah proses kerjanya anion. Sisa asam melalui proses kation tadi ini harus
eliminir, harus diambil ya oleh resin anion. Nah, kerja resin anion inilah harus maksimal karena dia harus mengambil sisa asam hasil kerja dari resin kation. Itulah sebabnya harus sepasang kation dan anion ya. Karena kation ini akan membuang sisa asam dan sisa asam ini akan ditangkap oleh anion. Misalkan saya ambil contoh ini. Sisa asam ini resinnya, resin yang berwarna kuning ini saya gambarkan, ini nanti sudah diaktifasi dengan caustic soda ya, atau mengandung ion hidroksil, mengandung ion OH- karena dicuci dengan soda api. Nah, jadi ini ada merahnya, ini adalah hidroksil ya. Jadi ini anion yang sudah diaktifasi. Ini berisi ion OH- atau ion hidroksil. Nah, ion hidroksil ini nanti akan kita tukarkan dengan sisa asam hasil kerjanya kation. Ya, di sini tadi ada sisa asam di air ini karena proses kation ya. Dia kation ini meninggalkan asam yang saya contohkan tadi, asam bikarbonat ya. Kasih warna biru-biru ya. Ini biru-biru karbonatnya. Ini yang mau kita ambil. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan penukaran dengan ion OH-. Ya, itulah sebabnya seberapa kuat resin itu menangkap sisa asam dari sisa kation ini. Untuk itulah kita perlu resin-resin yang cocok ya, yang cocok sesuai dengan kegunaannya. Nah, asam bikarbonat ini nanti setelah ketemu resin anion, maka ionnya itu akan ditukar ya dengan ion hidroksida OH-. Jadi OH+ OH- itu akan menukarkan dengan CO3 2- ya. Yang biru ini yang nempel di sisa asam ini karbonat. Nah, ini yang harus dihilangkan. Kita tukar dengan OH. Sehingga nanti OH ketemu dengan H menjadi H2O, sehingga berisi air semua nanti di dalam. Jadi ini ditukar ya, yang biru ini punyanya padatan tadi, ini akan masuk ke dalam resin. Ya, yang biru ini masuk ke dalam resin. Untuk ditukarkan dengan yang warna merah. Yang warna merah itu adalah hidroksida atau hidroksil. Nah, ini. Setelah ini masuk sini, hidroksilnya nanti akan pindah ya, akan pindah ke sisa asam, bertemu dengan H2 nanti. H2 ketemu OH menjadi H2O. Seperti itu ya. Jadi ini terus semuanya ditukar sehingga ini hilang, birunya hilang, berubah menjadi warna merah. Jadi ungu dengan merah sekarang, yang kuning berubah kuning dengan biru ya. Jadi resin yang kuning ini nanti isinya sudah berubah lagi, bukan lagi menjadi hidroksil tapi berubah menjadi karbonat. Jadi asamnya keambil, ketukar. Tukarannya apa? Tukarannya adalah hidroksil ya, hidroksida. Nah, itulah makanya resin anion ini harus diregenerasi atau dicuci dengan menggunakan soda api ya. Soda api atau kita sebut dengan NaOH ya, atau sodium hidroksida ya. Jadi nanti semuanya kita ambil. Nah, makanya apabila dicuci atau diregenerasi dengan, ada orang bilang dengan NaCl, ini berarti bukan untuk air ya kan, bukan untuk air nol, tidak nol. Jadi yang ungu ini sisa asam tadi yang berisi H2CO3 ini nanti akan berubah menjadi H2 sama O2, H plus dengan OH- sehingga menjadi H2O. Ion H plus bergabung dengan
ion OH-. Sedangkan yang resin nanti akan menangkap sisa asam CO3 sehingga menjadi RCO3. Resinnya berisi karbonat. Nah, setelah resin semua berisi karbonat, RCO3 ini nanti harus diregenerasi lagi dengan menggunakan soda api sehingga nanti berubah lagi menjadi ROH. Kalau udah padat begini, udah jenuh begini, ini resin sudah berisi CO3, artinya harus diaktifasi lagi. CO3-nya kita harus tukar dengan OH- ya. Nah, H2O ini tinggal di dalam air sehingga airnya itu berisi tambahan air, ya. Sehingga air yang ada menjadi banyak, ya kan. Jadi menghasilkan air-air yang baru, yang murni, sehingga menjadi air dengan TDS 0, ya, karena ini semua isinya air. Sudah tidak ada lagi kalsium, sudah tidak ada lagi sisa asam, tidak ada lagi logam-logam berat, ya. Ini semua jadi air. Nah, resin tinggal diangkat